Belakangan ini, pemberitaan Klitih masif ditemukan di berbagai media massa. Dan yang terbaru, peristiwa Klitih di Yogyakarta mengakibatkan seorang remaja meninggal dunia. Merunut istilah awalnya, Klitih merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengisi waktu luang saja. Namun, istilah itu berkembang menjadi bagian dari fenomena kejahatan yang dilakukan oleh kawanan Klitih itu sendiri. Berdasarkan keterangan sejarawan UGM, Julianto Ibrahim, Klitih tidak bisa dilepaskan dari fenomena budaya kekerasan yang sudah ada sejak lama di Yogyakarta. Fenomena Klitih ini menarik, ya, dan itu memang hanya ada di Jogja, istilah itu. Karena apa? Karena kalau kita kaji dari aspek sejarah, bicara tentang Klitih ini sebenarnya merupakan bagian dari kekerasan yang sudah berlangsung lama di Yogyakarta. Di tahun 60-an hingga 70-an muncul istilah Gali yang merupakan singkatan dari Gabungan Anak Liar. Mereka merupakan kumpulan anak-anak yang memiliki kecenderungan kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Mereka mencari rumah dalam tanda petik, rumah kenyamanan mereka, karena di rumah yang sebenarnya tidak mereka dapatkan, tidak dapatkan perhatian. Akhirnya kumpul di pasar, kumpul di jalan-jalan. Mereka bergabung dengan orang-orang, maka kemudian diberi istilah dengan Gali. Ya. Nah, atau kalau kita lihat misalnya dulu ada film Ali Topan Anak Jalanan itu kan itu betul-betul prototipe Gali gitu ya, untuk menggambarkan Gali itu seperti apa. Tahun 70-an hingga 80-an, Gali merajalela di kota Yogyakarta. Banyak sektor yang dikuasai Gali saat itu, mulai dari sektor ekonomi, perjudian, dan bahkan keamanan. Di tahun 1983, seorang anak komandan Kodim di Yogyakarta dibunuh oleh temannya sendiri, yang sebenarnya adalah Gali. Peristiwa ini memicu operasi pemberantasan kejahatan OPK atau lebih dikenal dengan penembakan misterius Petrus yang menyasar anggota Gali di Yogyakarta. Kemudian, operasi ini meluas ke daerah lainnya dan menjadi fenomena nasional. Nah, akibat dari Petrus tadi, dunia bawah atau dunia kejahatan di Jogja itu kemudian tiarap. Tiarap dalam arti tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas, ya. Karena banyak yang dibunuh, banyak yang lari. Kalau selamat ya lari, kalau enggak ya sembunyi. Tidak mau keluar menonjol beraktivitas lagi. Nah, kekosongan dari dunia bawah ini kita katakan dunia bawah gitu ya. Diisi dengan anak-anak muda. Diisi anak-anak yang masih sekolah, yang masih SMP, masih SMA, ya. Yang muncul fenomena tahun 85 ya 84-85 yang muncul dengan namanya geng-geng di Jogja. Nah, ada dua geng yang terkenal pada masa itu, yaitu Joksin dan Kisruh. Setelah perkelahian besar-besaran geng Joksin dan Kisruh pada tahun 1987, pemerintah memutuskan untuk membekukan geng. Namun, hal inilah yang memicu perubahan besar pada peta geografis para anggota geng itu. Di mana distribusi para anggota geng mulai masuk ke lingkungan sekolah. Nah, geng-geng yang tadi ini menyebabkan kemudian geng-geng itu masuk ke sekolah. Seharusnya anak-anak yang awalnya mereka terakomodasi dalam geng besar, mereka sekolah tergabung dalam beberapa sekolah. Tapi karena ini geng yang melingkupi mereka sudah tidak ada, maka kemudian tradisi gengs ini kemudian masuk ke sekolah. Iya, ke sekolah, dan setiap sekolah punya. Ya, jadi ada nama-nama nama-nama geng itu, dan itu tahun 95
sampai ke tahun nanti 2000-an itu perkelahian antar sekolah itu masif terjadi di Jogja. Ada beberapa istilah yang para geng ini gunakan dalam aktivitasnya. Klitih merupakan aktivitas konvoi memutari kota dengan tujuan mencari musuh yang berasal dari geng sekolah lainnya. Ngetem merupakan aktivitas menunggu musuh dari geng sekolah lain yang dilakukan di suatu tempat tertentu. Kebijakan ujian nasional yang diterapkan pemerintah sejak tahun 2005 memiliki andil besar dalam dunia kekerasan anak muda ini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya yang awalnya mereka berkonvoi cari geng sekolah mau mencari orang, tetapi yang dicari nggak ada, karena sedang belajar, sedang les, sedang apa, atau sudah memikirkan, atau memang kebijakan sekolah yang sudah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Akhirnya lama-lama kemudian sejak tahun itu tadi 2004 ya, 2005, efektifnya tahun 2010. Yang saya catat itu mulai tahun 2010 itulah maka kemudian korbannya menjadi acak. Siapa saja yang ketemu di jalan. Dan kemudian mereka sudah tidak mengatasnamakan sekolah lagi. Walaupun saya yakin tetap pelakunya adalah anak-anak pelajar, anak-anak sekolah. Jadi itulah maka kemudian kita kenal fenomena ya, kekerasan di jalan ya, tanpa tujuan, itu kita namakan klitih. Yang sebenarnya adalah itu nama dari aktivitas geng sekolah itu. Dulu pada masa geng-geng itu kan memang mereka kemudian punya tujuan tadi dikatakan. Ya memang punya tujuan, mereka punya nama dan harus tahu bahwa sebenarnya mereka melakukan aktivitas kekerasan ini itu kan juga bagian dari mobilisasi. Karena kalau tahun-tahun masa-masa tahun 80-an kelompok-kelompok yang dianggap keras, yang dianggap paling berani, itu kan ada rekrutmen ya, dengan partai-partai tertentu yang mereka masuk ini ya, kemudian mereka membentuk kelompok-kelompok ya, itu yang dibutuhkan pada masa itu untuk ini. Jadi ada mereka itu kan sebagai jenjang juga untuk masuk ke sana ya, ada peluang untuk bisa menjadi tenaga keamanan apa, bisa dan lain-lain. Nah, dan itu yang kemudian tradisi yang mengakar itu yang kemudian masuk ke sekolah-sekolah. Itu sama dengan klitih. Jadi kalau saya dengar ceritanya, klitih itu juga mereka melakukan klitih. Seringkali bagian dari menunjukkan eksistensi dirinya. Maksudnya gini, kamu kalau mau jadi anggota kita, kan mereka punya ada janjang ya kelompok-kelompok bawah itu kan mana yang dianggap ini juaranya apa, kan mereka bisa direkrut banyak hal. Kamu kalau berani, yaudah kamu litih dulu, baca orang dulu. Jadi ujiannya dengan baca itu. Ya, jadi hal demikianlah yang maka kemudian karena pada akhirnya sama saja, ada urusan-urusan perut, ada urusan-urusan kepentingan untuk memenuhi kebutuhan dan lain-lain. Berdasarkan catatan Polda DIY, di tahun 2020 tercatat 52 kasus klitih. Sedangkan pada tahun 2021, jumlahnya meningkat menjadi 58 kasus klitih. Dengan sebagian besar, pelakunya berasal dari kalangan pelajar. Pada akhir tahun 2021 hingga awal 2022, tagar Yogyakarta Tidak Aman muncul di lini masa Twitter dan menjadi trending topik. Dan inilah tanggapan berbagai pihak saat itu. Bahkan,
Ada pula yang beranggapan bahwa korban kelitihlah yang bersalah. Di awal bulan Ramadan 2022, seorang pelajar SMA meninggal dunia setelah kepalanya disabet gir oleh kawanan kelitih.